A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-sholihin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khidzid dunya wa adzabil akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Ilahi Robbi, karena dengan nikmatnya kita semua diizinkan menjadi kandidat-kandidat bidadari surga sore hari ini. Alhamdulillah ya Bu ya. Karena tadi sebelumnya sudah mulai ada tanda-tanda mau turun hujan. Saya di rumah, ya Allah tolong ya Allah sampein saya dulu sampai musola. Soalnya mobilnya lagi diungsiin ke Bogor ya. Jadi kalau naik motor walaupun pakai jas hujan tetap basahnya Bu. Kalau udah basah kan gak nyaman. Betul Bu? Alhamdulillah, maka nikmat yang luar biasa kita diizinkan dalam keadaan kering hadir di majlis. Alhamdulillah. Allahumma ma'am sabi min nikmatin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walaka syukru. Subhanallah yang adada khalqihi, subhanallahi ridha nafsihi, subhanallahi zinata arsyihi, subhanallahi midada kalimatihi. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kecintaan kita baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang hadir pada sore hari ini termasuk umatnya yang kelak mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa kita salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. 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 Shollu alaihi. Yang saya sayangi Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Ikhlas, para pengurus dan panitia yang sore hari ini kita warnanya senada ya, senada cinta ya, amin ya, Masya Allah. Pada nggak janjian ya, nikmat. Saya jadi punya seragam tim ya, punya seragam tim ya, Masya Allah. Yang saya sayangi Al-Mukarramah Ibu Ustazah Rofiqo, Ibu Ustazah Hajaroh, yang alhamdulillah kita bahagia para asatizah kita kumpul pada sore hari ini. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita ya Bu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan duduknya kita, nanti berpisahnya kita, Allah jadikan sebagai wasilah jika nanti di akhirat kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ini apa Bu? Air ya, air isinya apa? Air bening ya Bu ya. Mohon maaf saya sedang tidak saum, saya boleh minum? Ya, bismillah ya, saya minum. Kemudian setelah saya minum, di sana ibu bilang gini, Bu, itu tuh tadi air minumnya kejatuhan kencing tikus sedikit. Kira-kira setelah saya dapat informasi itu, akankah saya minum lagi? Tidak. Kenapa? Ingat ya, sedikit dicium juga nggak kecium ya, baunya nggak kecium, warnanya juga nggak kelihatan, sama-sama bening. Tapi ketika kita dapat informasi ini udah kemasukan kencing tikus, meskipun sedikit, saya yakin ibu-ibu yang ada di sini nggak ada yang mau minum. Betul? Itulah gambaran akidah. Itulah gambaran keimanan yang dengannya akan membedakan antara yang mukmin dan yang kafir. Makanya ketika dikatakan orang-orang kafir masuk ke dalam neraka jahanam, tidak peduli apakah orang kafir itu dermawan, apakah orang kafir itu terkenal, apakah orang kafir itu punya banyak kebaikan. Banyak orang yang, mohon maaf Bu, penilainya pakai perasaan. Kok tega banget sih, kan dia baik, sama tetangga akur, daripada yang onono orang mukmin berantem mulu sama tetangga ya. Sama anak sayang, anaknya nggak pernah dimarahin, disayang-sayang, kalau pagi diantar sekolah, pulang dijemput, daripada yang onono mukmin, emaknya megang HP mulu tiktokan ya. Masa sih kayak nggak adil? Oke, gini Bu, ibu bayangkan, ibu mengandung, kemudian melahirkan, menyusui dan merawat anak sampai dewasa dengan penuh kasih sayang, tidak mengharapkan balasan. Sudah dewasa nih anak tumbuh menjadi laki-laki yang tampan, gagah, kaya ya, penyayang. Senang apa senang? Belum selesai ceritanya, main seneng aja. Tapi dia nggak ngakuin ibu tuh sebagai ibunya. Naudzubillahi min. Bu, gambarannya gitu. Orang kafir dikasih udara sama siapa Bu? Allah. Dikasih rizki, sehat, kenapa nyari Tuhannya selain Allah? Maka akidah itu ya harus murni, nggak boleh kecampur. Sedikit aja kecampur rusak akidahnya. Maka kenapa penting banget ya kita selalu ngecas akidah kita ya, kita kuatkan lagi akidah kita, karena saking pentingnya. Dan apa yang membedakan antara mukmin dan kafir ya akidahnya itu ya. Baik, kita sama-sama baca Quran surat An-Nisa ayat 150 sampai 151. Ini mah saya dapat ilmunya, ini masih anget ya Bu, masih fresh. Saya langsung bagi ke ibu, jadi ibu yang pertama kali saya sharing ilmu yang saya dapat hari Sabtu kemarin. Masya Allah. Quran surat An-Nisa ayat 150 sampai 151. Udah ketemu ya Bu? Kita baca bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ayyufari. Enggak kuat ya Bu. Wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfur
wa nakfuru bi ba'di wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adzabam muhina. Shadaqallahul azim. Ibu bisa baca, innalladzina yakfuruna billahi wa rusulih, sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan rasul-rasulnya. Wa rusulih jamak dari rasul. Wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulih, dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan rasul-rasulnya. Wa yaquluna, dengan mengatakan nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'di. Itu garis bawahi. Mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian dan mengingkari sebagian. Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka bermaksud agar mereka mengambil di antara kedua hal itu jalan tengah. Jalan tengah, Bu, kompromi. Ya. Ulaika humul kafiruna haqqan, mereka itulah orang-orang kafir yang sesungguhnya. Wa'tadna lil kafirina adzabam muhina, dan kami sediakan untuk orang kafir azab yang menghinakan. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Ibu yang dirahmati Allah, tidak cukupkah ayat ini menjadi peringatan bagi kita? Karena memang seringkali kita lebih mempan dengan peringatan dibandingkan kabar gembira. Kalau kabar gembira, Bu, biasanya nggak semuanya tertarik. Contoh, ya, Ibu lagi ngaji ini di masjid sekarang. Ada kabar gembira, ibu-ibu sekarang di depan ada tukang parabot. Beli 2 dapat gratis 2, dapatnya 4. Itu saya yakin nggak semuanya pengen keluar. Satu, yang pengen keluar mungkin memang punya uang. 2, yang keluar mungkin memang butuh parabot. Yang ketiga, yang keluar emang seneng belanja. Bener apa bener? Walaupun perempuan katanya seneng belanja, nggak semua juga. Betul nggak? Kalau perempuan seneng belanja, saya bawa dagangan ke sini habis mulu. Ya, gitu. Tetapi bedakan kalau gini, ibu-ibu, dalam waktu 2 menit ruangan ini akan terisi air penuh. Apa yang akan terjadi, Bu? Kabur kabeh. Benar nggak? Yang bisa berenang kabur nggak? Kabur juga, gitu. Nah ya, makanya nih sekali-sekali dikasih ayat ini buat peringatan kita, ya, bahwa di dalam ayat ini yang mengatakan nu'minu bi ba'di, ya, beriman kepada sebagian tapi ingkar kepada sebagian. Ini Allah yang bilang, Ibu, mereka humul kafiruna haqqan, mereka adalah orang-orang kafir yang sesungguhnya. Jadi bukan hanya haqqatuqatihi, dengan sesungguh-sungguhnya bertakwa, ternyata ada juga yang kafiruna haqqo, orang-orang kafir yang sesungguhnya. Kayak tadi, kalau air ini air bening, halal, tapi kemasukan sedikit aja, kencing tikus, maka ini batal jadi minuman. Betul, Bu? Betul. Itu gambarannya. Maka di dalam ayat Al-Quran perlu diperhatikan terkait dengan akidah, ya. Ayat-ayat Al-Quran itu ada yang berisi tentang kisah, ada yang berisi tolaba, ya, tuntutan. Tuntutan tuh ada 2, Bu. Satu, tuntutan yang terkait dengan amal, itu jatuhnya syariah. Yang kedua, tuntutan yang terkait dengan keyakinan, itu namanya
akidah, itu Islam. Huwa maknal Islam. Islam itu ya adalah agama, ad-din. Agama, Bu, ad-din, bukan yang lain. Ya. Ad-din yang diturunkan oleh Allah, anzalahu Allahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litanzimi, untuk mengatur alaqah bi khaliqi, hubungan dengan Allah sebagai al-khaliq, li nafsi, dengan dirinya, wa banil insan, dan dengan umat manusia. Itu Islam. Dan sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu berisi tolaba, berisi kalau tolaba itu tuntutan, ya. Tuntutan satu terkait dengan keyakinan, dituntut yakin, itu yang disebut dengan akidah. Yang kedua, tuntutan untuk mengerjakan atau tuntutan meninggalkan, itu terkait dengan amal. Tuntutan yang terkait dengan amal, apakah dikerjakan atau ditinggalkan, itu yang disebut dengan syariah. Maka ketika ada orang yang pengen ngambil akidah Islamnya aja tapi syariahnya enggak, sama kesini, Bu. Iman terhadap sebagian, kan karena tadi ayat Quran tuh ada ayat terkait dengan tuntutan melaksanakan amal dan ada tuntutan terkait dengan keyakinan. Maka ketika ada orang yang hanya mengambil akidah Islam tapi meninggalkan syariat Islam, maka masuk terkategori kafiruna haqqa. Atau sebaliknya, ya, diambil syariat Islam, dia pakai jilbab, dia jauhi riba, dia laksanakan sholat, dia zakat, dia puasa Ramadan, dia haji, dia baik sama orang tua, birrul walidain, sampai nggak pernah ngomong sama orang tuanya, saking berbakti kepada orang tua. Tapi akidahnya nggak diyakini bahwa Allah itu satu, qul huwallahu ahad, nggak diyakini bahwa Allahu somad, kalau ngapa-ngapain larinya ke dukun, kalau enggak lihat primbon, kalau enggak lihat zodiak. Tah, itu berarti akidahnya enggak Islam, maka sudah batal, rusak kayak minuman tadi. Walaupun minumannya banyak, yang baik dan benernya banyak, tapi kemasukan yang haram, najis sedikit, rusak minumannya. Ya, Masya Allah. Nah, Islam yang mencakup akidah Islamiyah dan syariah Islamiyah itu adalah Islam yang utuh. Gambarannya seperti apa? Gini, Bu, Ibu bisa ngebedain mobil sama motor? Bisa, insya Allah. Kenapa? Karena tahu, udah punya gambaran utuh. Kalau mobil bentuknya begitu, kalau motor bentuknya begini. Walaupun ya, mobil ada rodanya, motor ada rodanya nggak? Ada. Mobil ada knalpotnya, motor ada nggak? Ada. Mobil ada spionnya, motor ada nggak? Anggap kalau ibu lihat mobil tapi yang ibu lihat bannya doang apa knalpotnya doang, maka ketika ibu lihat motor, ibu bisa salah identifikasi. Tapi kalau ibu udah lihat mobil secara utuh, ya, maka ibu lihat ban motor, ibu tahu itu bukan mobil. Betul, Bu? Itulah gambaran Islam. Kalau seorang muslim sudah memiliki akidah dan syariah yang utuh, ya, seperti mobil tadi, maka tidak akan mudah untuk goyah, tidak akan mudah untuk mundur, ya. Wabil khusus akidah Islam itulah yang membedakan antara mukmin dan kafir.
Apa sih keutamaan orang-orang mukmin dibanding orang-orang kafir? Satu, orang mukmin itu oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan di Quran surat Al-Bayyinah, khairul Ibu, Al-Bayyinah Ibu. Ini kan tampangnya udah hafiz Quran semua ini. Masya Allah, ini mah wajah ibu-ibu hafiz Quran ya, minimal 3 surat lah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Ada yang belum hafal? Nggak ada kayaknya. Yang ngajinya belum lancar juga saya yakin hafal Quran surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Kan kalau baca Al-Ikhlas 3 kali khatam Quran ya Bu Ustazah ya, Masya Allah ya. Satu bedanya, kalau orang mukmin dikatakan khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk ya. Tapi kalau orang kafir dikatakan syarrud dawab, tuh orang kafir ya. Ibu boleh buka Quran surat Al-Bayyinah yang tadi ya, Al-Bayyinah ayat berapa tuh Bu? Khairul bariyah. Tuh, Masya Allah ya, Bu Ustazah Ropiko hafal, barokallah ya. Masya Allah ya. Ayat berapa? Ayat 7 ya Bu, ayat 7. Sok mangga Bu dibaca. Ayat 7-nya aja, ayat 7-nya. Yang udah ketemu aja nggak apa-apa baca. Nah itu khairul bariyah ayat berapa? 7. Beda dengan orang kafir di ayat 6. Coba di ayat 6 orang kafir. Tuh Bu ya. Yang pertama perbedaan ya antara orang mukmin dan orang kafir. Kalau orang mukmin punya keutamaan, yaitu dikatakan oleh Allah sebaik-baik makhluk, sementara orang kafir seburuk-buruk makhluk. Mau milih yang mana, mukmin apa kafir? Mukmin dong, nggak ada pilihan ya. Kemudian apa? Orang mukmin Allah katakan umat terbaik. Coba dibuka Quran surat Ali Imran ayat 110 ya. Quran surat Ali Imran ayat 110. Ini kita sedang membedakan antara orang mukmin dan orang kafir, biar ibu teh semakin yakin, bersyukur kita sebagai seorang mukmin ya. Ali Imran ayat 110. Silahkan yang ketemu langsung dibaca aja. Watan hauna wa tu'minuna billah. Ya. Orang ya, terima kasih Bu. Orang mukmin itu kuntum khaira umat, adalah umat yang terbaik. Quran surat Ali Imran ayat 110. Jauh beda dengan orang kafir. Mohon dibuka Quran surat Al-Anfal ayat 55. Quran surat Al-Anfal ayat 55. Yang sudah ketemu saja langsung dibaca.
Ya Bu, inna, pakai inna lagi. Inna syarra, sungguh ya, seburuk-buruk binatang, bukan orang ya. Seburuk-buruk dawab ya. Itu bedanya. Masih kurang. Baik, orang mukmin pahalanya tidak terputus. Quran surat Tin, At-Tin ayat 6. Surat At-Tin ayat 6. Langsung saja yang sudah ketemu langsung baca. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka orang yang beriman beramal soleh mendapatkan pahala yang tidak putus. Sebaliknya orang kafir apa? Amalnya terhapus dan sia-sia. Quran surat Ali Imran ayat 22. Tuh Bu, serem gak Bu? Serem gak? Serem ya. Dan yang paling serem itu sebenarnya penekanan saya yang tadi, air minum ini bersih, suci, halal, banyak. Sedikit aja kemasukan air kencing tikus batal. Itu yang harus hati-hati. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang Islam yang menentang syariat Islam. Orang Islam tapi menentang syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa paling benar. Nah ini hati-hati Bu, saya nggak nakutin ibu-ibu, saya hanya menyampaikan apa adanya. Dan orang mukmin kalau di Quran surat Al-Bayyinah maka dia akan masuk ke dalam surga, sedangkan orang-orang kafir masuknya ke dalam neraka. Tuh Bu, pemisahnya apa? Akidah Islamiyah. Pemisahnya ya. Ibnu Mas'ud mengatakan barang siapa yang kafir terhadap satu ayat ya, maka itu dia berarti kafir terhadap keseluruhannya. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Bu, makanya nih Bu, saya sering ajarkan ke Ibu sharing. Kita tuh harus punya keyakinan gini, ya Allah, apa yang Engkau ridhoi, hamba juga ridho ya Allah. Walaupun mungkin hamba belum bisa melaksanakannya. Dan apa yang Engkau murkai ya Allah, hamba juga sama memurkainya, meskipun bisa jadi hamba masih menjadi pelakunya. Bisa dipahami gak Bu? Allah ridho sholat, hambanya sholat. Allah ridho kita nutup aurat, tapi mungkin kita masih belum maksimal, sholatnya masih belum bisa khusyuk. Ini rokaat 3 apa rokaat 2, 3 apa 4 ya. Rukun sholatnya belum paham ya, soalnya belajar juga sambil nundutan. Tadi rukun sholat apa aja ketinggalan ya. Apalagi bari nyender cenah ya, Masya Allah. Jadi meskipun kita tuh belum maksimal, kita nggak boleh ada itikat ngegampangin, gitu. Suka ada nggak ya suka kayak gitu, gitu. Orang sholat nggak sholat tetap aja kok Allah kasih makan, katanya gitu Bu. Ya. Padahal saya sering bilang Bu, kalaupun kita belum bisa melaksanakan, jangan sampai ada pengingkaran. Karena pengingkaran itu tadi bagaikan air kencing tikus. Mending kalau air kencing tikus mah Bu, kabayang tuh air. Ibu lihat gitu, ada itu babi lewat, walaupun nggak mungkin ya di sini. Tret gitu doang Bu. Ya. Walaupun minuman itu mahal harganya, ada cairan emasnya badannya. Mau nggak kita minum? Enggak.
Walaupun diiming-imingin, Bu kalau minum air ini ibu awet muda, ibu jadi glowing gitu ya, tetap nggak mau karena tahu itu sudah tercampur dengan yang haram. Betul atau betul? Tuh, Masya Allah Bu, saya tuh pas ikut kajian itu ya dari pagi sampai sore Bu, tertampar-tampar. Saya bilang ya Allah, ini umat Islam harus paham nih konsekuensi yang sangat luar biasa antara Islam, mukmin dan kafir. Jadi jangan dianggap enteng Bu, serem ya, karena batal, rusak semua. Jadi ketika kita belum bisa melaksanakannya ya Bu ya, misal disampaikan tentang perintah Allah nutup aurat, kita belum sempurna, masih misalnya kakinya kelihatan. Kalau ngaji mah kakinya pada ketutup semua ya, giliran sampai rumah mah nggak tahu dah ya saya ya gitu, ke warung, ke pasar, ke Mega tuh ya, apa pakai apa enggak ya nggak tahu. Emang saya kan kagak ngikutin ibu-ibu tiap harinya ya Bu. Terus ada yang ngingetin, Bu Hani eta kunaon kakina katingali, eta kan aurat. Nggak ada gurunya ini. Nah ya Bu, padahal amal ibu siapa yang ngitung, yang nyatet? Malaikat siap. Ngapain juga Bu saja Ropikoh nyatetin, Bu Fulana keluar pakai kaos kaki, checklist. Sholat subuh, checklist. Boro-boro Bu saja Hajaroh ngelihat temennya udah rajin sodakoh, checklist. Ngapain Bu ngeliatin sama orang ya? Allah yang sedang melihat, menyaksikan amal ibadah kita. Kuat lemahnya iman kita Allah yang tahu, rusak selamatnya iman kita Allah yang tahu. Kita akan mempertanggungjawabannya pada Allah, bukan kepada guru-guru kita, bukan kepada orang tua kita juga, bukan. Maka ayat ini menurut saya cukup menjadi renungan kita. Sudahkah betul kita berislam secara kafah? Sudahkah kita haqqotukotih ya, takwa dengan sebenar-benarnya takwa? Karena hanya ada dua, haqqotukotih atau kafiruna haqqo, sama-sama pakai haqqo, tapi yang satu berhak masuk surga, yang satu berhak masuk neraka. Naudzubillah. Bu, kalau waktu kita udah sampai mah udah terlambat ya. Maka ketika sekarang kita masih diberikan umur di dunia ini, saya tuh ketika ikut kajian sampai gini, Masya Allah ya Allah, bener ya kita tuh nggak bisa berkutik, tidak ada pilihan lain selain kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan syahadat kita itu kita tunjukkan dengan terikatnya kita dengan hukum Islam secara kafah. Kalau kita belum tahu, belajar. Saya sering tawarin juga kan sama ibu-ibu, ayo Bu kalau mau belajar ya, kalau mau belajar, tapi ada syaratnya 3. Saya bilang, ada yang masih ingat gak ya syaratnya? Kalau ibu mau belajar nih, belajar Islam lebih jauh lagi ya, syaratnya 1, ibu sudah siap pakai jilbab sempurna. Mau ngaji di luar ngaji, jilbab sempurna kayak gimana? Pakaian dari atas sampai nutup sampai ke bawah kecuali muka dan telapak tangan, di dalamnya pakai mihnah teh baju rumah gitu. Kalau yang sekarang masih mohon maaf nih, pakai si jilbab, pakai kerudung, pakai gamis, tapi dalamnya tekaci. Kalau pakai celana panjang berarti pakai kaos kan gitu ya. Kalau nggak pakai kaos pakai kemeja, betul nggak? Itu baju minat teh Bu. Iya boleh, kayak saya ya kaum dasteran. Teman saya senengnya pakai kaos sama celana panjang, nggak masalah. Ada yang seneng pakai celana pendek sama ini, enggak juga nggak apa-apa. Tapi saya pernah sampai juga ke ibu, kalau ibu
ibu udah punya anak cowok jangan pakai tank top. Ya, pakainya di kamar aja tuh. Apa yang kayak baju-baju apa? Kering. Cuci kering. Bu yang ada kering-keringnya naon sih? Ya tamerenya saya teh apal. Sama nggak ngerti ya? Nah gitu. Tama di dalam kamar, Bu. Itu tuh aturan Islam, ya. Iya gitu. Ya. Itu syaratnya satu, udah mau berjilbabnya total. Kedua, tidak terlibat transaksi riba. Soalnya kita mau belajar Islam kafah, jadi nggak boleh terlibat transaksi riba. Apa? Nggak boleh terlibat asuransi, nggak boleh terlibat leasing motor, kendaraan, rumah, nggak ada pinjaman ke bank, nggak ada. Berat amat Bu, ya iya. Ya. Kemudian yang ketiga, nggak boleh punya selingkuhan. Tuh 3 syaratnya. Ibu jangan salah ya. Segede-gede gini nih, mejehna loba gogoda. Ya, soalnya apa, hidupnya udah enak, seumur-umuran gini nih hidupnya udah enak, udah pengen makan bakso tinggal berangkat, pengen beli baju tinggal beli, ya amin gitu Bu. Tapi godaan oge berat tah eta, makanya syaratnya 3. Kalau ibu mau belajar sama kami belajar Islam kafah, ayo siap ya, tapi syaratnya itu 3, sudah mau jilbab sempurna, kemudian tidak terlibat dengan transaksi riba apapun, kemudian yang ketiga tidak punya pacar gelap. Kalau pacar yang di rumah kan itu halal ya, pacar halal suami tuh. Masya Allah Bu, saya bilang ya Allah, ternyata kita itu tidak ada pilihan bagi kita, karena sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Ini loh konsekuensinya orang mukmin, ini konsekuensinya orang kafir. Dan saya yakin ibu-ibu yang hadir semua di sini percaya dengan semua yang ada di dalam Al-Quran, betul nggak Bu? Iya. Satu ayat yang sering saya sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Kalau ibu penasaran Islam kafah apa, cari we di Google. Bisingna kalau Bu Ani yang ngejelasin, itu kan pemikirannya Bu Ani. Oke, udah tanya sama Mbah Google dah, Islam kafah adalah gitu. Ntar ibu ketemu tuh jawabannya. Islam yang menyeluruh, yang hanya berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah Nabi. Makanya nanti kalau ngajinya juga disampaikan ayat Qurannya, disampaikan hadisnya. Hadis juga nggak sembarangan hadis Ibu, karena hadis mah ayah hadis maudhu, hadis palsu. Makanya ngambil hadis juga nggak bisa sembarangan. Tapi hadis yang kemarin saya sharing sama ibu-ibu, insya Allah hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Muslim, yang man sholla alaya titik man sholla alaya wahidatan sholla Allahu alaihi asyron. Itu insya Allah hadisnya sahih, hadis riwayat Muslim gitu ya. Masya Allah. Jadi akidah Islam itu yang akan membedakan nasib kita, bahkan bukan hanya di dunia, yang paling dahsyat akan membedakan nasib kita nanti di akhirat. Udah nggak bisa kembali, udah nggak bisa menyesal, waktu udah nggak bisa diputar lagi ya. Kemudian Ibu, insya Allah siapapun yang hatinya bersih ya, maka akan bisa menerima Islam yang sesungguhnya. Kalau hatinya kotor, hatinya sombong, tidak mau taat kepada Allah, seperti gelas ini ketika pakai tutup, mau saya tambahin airnya bisa nggak? Bisa, dibuka aja tutupnya. Ya. Ini ditutup. Mau saya tambahin airnya nih, nggak bisa, karena ada tutupnya. Tutupnya harus dibuka. Ini tutupnya apa? Nggak boleh sombong, nggak boleh ada kesombongan. Kalau ada kesombongan, makanya kata Allah di dalam Al-Quran, innallaha, sungguh Allah,
la yahdi qaumal fasikin. Tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Di lain ayat lagi, orang yang zolim. Jadi orang fasik, orang zolim, orang kafir, maka tidak akan mendapatkan petunjuk. Tubuh. Na'udzubillahi min dzalik. Tuma na'udzubillah. Bismillah Ibu, kita buka hati kita di hadapan Allah. Kita tundukkan hati kita di hadapan Allah. Karena kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diperjuangkan selain apa? Selain sama-sama ngajak untuk bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada keinginan untuk memahami Islam karena nggak ada pilihan buat kita. Kalau kita pengen hidupnya selamat dunia akhirat, pilih Islam, bukan yang lain. Dan jangan campurkan Islam dengan yang lain. Ya, karena kalau dicampurkan Islam dengan yang lain bisa batal. Ya. Jangan sampai nanti kalau udah di alam kubur baru deh menyesal. Naudzubillah. Itu mungkin ya Bu ya sore hari ini. Sebenarnya banyak banget yang ingin saya sampaikan. Soalnya dapat ilmunya dari pagi sampai sore. Itu bahasa Arab ya. Saya sebenarnya tadinya pengen gini, Bu Titin, sekali-sekali kalau saya ngisi ngaji saya pengen pakai itu dong, apa papan tulis gitu ya. Oh sebenarnya ada, oke ya. Iya, jadi saya juga sharing sama Ibu pakai bahasa Arab. Jadi kerasa bedanya Bu ya. Misalnya makna Islam gitu ya, pakai bahasa Arab. Mudah-mudahan Allah ridho ya Bu ya, kita dapat ilmu, dapat kebenaran, hati kita hati-hati yang bersih sehingga kebenaran yang datang dari Allah akan mudah kita serap dan kemudian akan muncul menjadi sosok-sosok yang memiliki kepribadian Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Mungkin sampai di sini, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup doa ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Wa ila ikhwanina fis sairi biladil muslimin wa bil khusus fi Gaza. Allahumma arham ikhwanana, Allahumma salim ikhwanana, Allahumma ansur ikhwanana. Wa ila ahlil kubur hadzal majlis jami'an ila almarhum almarhumah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata maswahum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Ya Allah ya Rabb, sore hari ini kami tundukkan hati kami dengan segala kerendahan hati kami. Ya Allah, mohon ridhoi kami termasuk orang-orang yang beriman ya Allah, orang-orang yang terbaik ya Allah, orang-orang yang pahalanya tidak terputus ya Allah, orang-orang yang tempat kembalinya adalah surgamu ya Allah. Ya Allah, masih banyak ayat-ayat-Mu yang belum kami laksanakan ya Allah, masih banyak perintah-perintah-Mu yang belum kami laksanakan ya Allah. Sementara larangan-larangan-Mu masih sering kami kerjakan ya Allah. Di hadapan-Mu kami mohon ampun ya Allah. Semua kesalahan kami, semua kelemahan kami, ampuni kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ridhoilah kami yang hadir pada sore hari ini, termasuk hamba-hamba-Mu yang beriman, yang mendapat predikal mukminun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.